seperti itu yang diperlukan ketika ada bola yang coba untuk masuk ke dalam pertahanan dari Indonesia. Clearance juga yang perlu rapi ya. Jangan sampai clearance juga yang dilakukan justru memberikan penguasaan bola kembali kepada para pemain Australia yang masih berada di pertahanan Indonesia. Memang Rizky Ridho sudah beberapa kali ya melakukan haluan ataupun intercept yang sempurna sejauh ini. Dan perannya cukup vital di sektor tengah pertahanan Indonesia. Ya, begitu juga dengan Alfredo Dewangga. Pemirsa, ini dia duet sehati yang memang sudah bermain dari kelompok umur, pemirsa. Masih bisa. Oh, ini yang tidak diperbolehkan ya, melakukan pelanggaran di sekitar daerah kotak 16. Betul, karena para pemain Australia bisa memanfaatkan situasi bola mati dengan mengirimkan umpan, memanfaatkan postur tubuh mereka. Ya, itu yang sebelumnya mereka coba lakukan saat Rahmat Irianto melakukan covering di tiang jauh. Ya, sebetulnya gangguannya juga tidak begitu keras ya, atau tidak begitu berat yang dilakukan oleh Anies, tapi memang juga mengganggu tadi keseimbangan badan dari Brook. Selain Brook, kita tahu Jacob Italiano adalah pemain yang juga sering melakukan gerakan-gerakan individu ya, memancing para pemain Indonesia melakukan pelanggaran. Ya, hati-hati tentunya pemirsa, hati-hati para pemain Indonesia, jangan sampai kali ini kecolongan di menit-menit akhir ini. Oh, masih bisa kembali defense mengenai salah seorang pemain pemirsa. Oh, belum selesai tekanan dari Australia dan bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dan itu tampaknya menjadi tekanan terakhir yang dimiliki tentunya oleh kedua tim di babak yang pertama ini. Dan inilah di akhir dari pertandingan di babak yang pertama pemirsa. Pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia. Dan semua pemain ya, bahkan para pemain yang berada di pertahanan juga ikut maju ke depan. Ya, ini memang pemain yang begitu sering melakukan pergerakan-pergerakan cepat. Ya, betul sekali. Bagaimana Lachlan Brook, pemirsa, dengan kaki kiri kali ini dia coba berikan bola kepada Patrick Wood. Ini dia Lachlan Brook, coba melakukan tendangan ke dalam. Sementara bersiap-siap juga di belakangnya ada Luke Duzel. Main Papua pemirsa, ramai rumah kick, bahaya pemirsa, muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia. Free kick yang memang akurat ya, yang dilepaskan oleh para pemain Australia, di mana Brook melepaskan umpan ke tiang jauh. Tidak ada pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sehingga ada free header di sana. Kita lihat ada free header yang dilakukan dan Hernando sebetulnya sudah bisa membaca, tapi sulit untuk bisa tadi menahan. Ya, kita lihat ya, yang mencetak gol adalah kapten ya, yaitu Mark Tokic yang berada di tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Sebetulnya sudah terbaca oleh Hernando, tapi sulit untuk dihalau oleh Hernando dan masuk tadi menjebol gawang dari Hernando Aris Sukaryadi. Bagaimana para pemain Indonesia tidak melihat ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan tadi oleh Mark Tokic, di mana semuanya hanya terpaku dengan bola ya, sehingga akhirnya lepas dan dengan sangat bebas tadi Mark berhasil melakukan heading dan masuk ke dalam gawang dari Hernando Aris Sukaryadi. Pertandingan masih panjang. Betul. Indonesia tentunya masih punya kesempatan pemirsa, tidak boleh tentunya untuk patah. Dan bola kali ini masih dikuasai lagi. Tindakan lagi bola pemirsa. Oh, mencoba kali ini kepada gerakan dari Jacob Italiano dan sekarang berada di kotak penalti pemirsa. Diamankan kembali bola oleh penjaga gawang Hernando Aris Sukaryadi. Ya, sebelumnya Hernando melakukan save dari Fabian Monge tampaknya. Ya, kita lihat tadi shooting yang cukup keras yang bisa dihalau, hampir saja terjadi situasi rebound yang bisa dimanfaatkan bola. Para pemain dari Indonesia, oh masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki dan oh sukar dipercaya pemirsa. Gol! Sebuah tendangan, Indonesia bisa. Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang dan Witan Sulaiman berhasil merobek gawang dari Australia. 1-2, Indonesia masih punya kesempatan. Indonesia masih terus mengobarkan semangatnya. Inilah gol yang diperlukan ya bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya, di mana Ramai Rumakik memberikan bola kepada Witan. Witan yang melakukan pergerakan di tepi kotak penalti memilih untuk langsung syuting karena pertahanan dari Australia yang begitu rapat dan padat. Dan dia berhasil mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan ini. Come on Indonesia, masih ada peluang. Kita lihat banyak waktu jika para pemain Indonesia bisa membangun serangan yang rapi, kerjasama yang baik, maka tadi kita melihat
Indonesia bisa mencetak gol, di mana Witan menghasilkan gol yang berharga bagi Indonesia. Iya, Taufik Hidayat, striker dari Persija Jakarta pemirsa. Kali ini dimasukkan bersama dengan Subhan Fajri, pemain asal Persiraja Banda Aceh ya, untuk menambah kekuatan. Gimana sekarang pertandingan masih panjang. Indonesia berhasil membersihkan ketinggalan. Ayo tentunya Garuda, ayo Indonesia. Doa dan dukungan pemirsa. Tidak boleh kendor untuk para pemain Indonesia yang kali ini. Tekanan kembali dilakukan. Bagaimana Subhan memberikan umpan daerah saja pemirsa. Maksudnya memberikan bola tadi kepada Marcelino Ferdinand. Ini dia salah satu pemain muda yang sudah mendapatkan caps-nya tentunya. Ya, Marcelino juga adalah pemain yang biasa masuk ya dari lini kedua dalam urusan mencetak gol. Ya, Subhan Fajri pemirsa. Betul. Witan tentu akan mendapatkan bantuan ya dari Marcelino Ferdinand yang juga melakukan pergerakan aktif dari lini tengah. Salah satu pemain termuda yang ada di tim tentunya Marcelino Ferdinand yang juga terkenal memiliki kemampuan pegang bola, dan memang itu yang menjadi sebuah kekurangan dari Indonesia. Tidak ada pemain yang berani pegang bola. Dan Taufik Hidayat, kita lihat pemirsa, seorang fighter juga di lini depan. Ya, Taufik akan bisa dimanfaatkan sebagai target man. Ya, sementara serangan dari Luis Miller kali ini Australia. Oh, Luis lagi-lagi memang pemainnya satu ini bahaya sekali pemirsa. Dan sekarang berhasil direbut serangan balik kali ini dari Indonesia. Yang memberikan bola daerah kembali para pemain Indonesia. Taufik Hidayat lagi, dan sekarang coba dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Kita lihat ini dia, kita lihat tinggi banget ini pemainnya satu ini pemirsa, adalah Luca Preso pemirsa, nomor 20, dan juga masuk lagi nomor 21 yaitu Patrick Yaibek. Ini dia Patrick Yaibek dan juga Luca Preso dimasukkan. Setelah sebelumnya mereka memasukkan Alessandro Lopane. Sayang sekali, gagal tadi kita saksikan pemirsa untuk memberikan umpan. Ya, tampaknya Witan menjadi playmaker ya sekarang ya di babak kedua ini, ketika sudah ada Taufik Hidayat yang masuk dan juga ada Marcelino Ferdinand, karena dia lebih terlibat dalam proses untuk memberikan ini dia pas. gol yang dicetak oleh pemirsa, sebuah pressing Sulaiman yang membuat penjaga gawang Suman hanya menatap bola masuk ke dalam gawangnya. Betul, ini gol berkeras ya. Sebetulnya bisa saja Witan memberikan terupas ke dalam, tapi cukup sulit karena pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Australia. Ini dia bola yang dikuasai oleh para pemain dari Australia. Luis Miller. Balik lagi pemirsa, defense yang bagus dari para pemain Indonesia termasuk Marcelino Ferdinand. Terhadap tekanan dilakukan oleh hasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan berubah skor menjadi 0-2, di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia masih harus bangkit. Walaupun saat ini memang berat, mereka terus ditekan oleh para pemain dari Australia. Proses gol yang sistematis yang dibangun oleh para pemain Australia, terlibat kerjasama di antara lebih dari satu pemain yang memungkinkan Australia untuk mencetak gol kedua. Terlihat Brook yang melepaskan umpan, dan sepertinya pemain pengganti ya. Kita lihat pemain pengganti Lopane yang tadi bisa memberikan umpan ya, cutback, dia memberikan umpan kepada Wood yang berdiri bebas, dan terlihat lagi ada pemain yang masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, yang bisa memberikan passing kepada Wood. Kita lihat Lopane memberikan passing kepada Wood yang bisa dengan mudah mencetak gol ketika memang Hernando sudah keluar dari posisinya untuk menutup ruang tembak atau ruang passing dari Lopane. Ya, serangan kembali dari para pemain dari Australia pemirsa. Alfred Dewangga tadi mencoba dan memberikan bola ke depan, tapi tampaknya memang pelanggaran kembali terjadi. Ini dia Patrick Wood yang gagal melakukan penalti di babak pertama, dan sekarang mencetak gol di babak yang kedua. Oh, kali ini lepas dari perangkat offside pemirsa, sebuah peluang dimiliki. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi ketika para pemain Indonesia mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dan sementara kita lihat pemirsa, ini dia bagaimana Luis Miller dan Mark kali ini menguasai bola. Masih Mark pemirsa, bedakan lagi bola ke belakang kepada Nicholas Suman. Lakukan position, semakin percaya diri para pemain dari Australia. Mereka unggul 2-0 atas Indonesia. Benar, gol pertama dari situasi bola mati dan gol kedua melalui proses kerjasama yang rapi, dan itulah menjadi perbedaannya ya di match ini. Oh, lagi-lagi ya, professional foul harus dilakukan tadi oleh Pratama Arhan karena sudah gocek tadi oleh pemain dari Australia itu Luis Miller. Ya, terlihat ya trik-trik dari para pemain Australia, kecerdasan mereka untuk bisa menyulitkan para pemain Indonesia di defense, seperti yang baru saja kita lihat dilakukan oleh Miller ya, ketika dia melakukan cutting inside
Sehingga Pratama Arahan mau tidak mau tadi perlu melakukan pelanggaran. Karena jika lewat akan lebih bahaya lagi tadi gawang dari Hernando. Bisa saja tercipta peluang yang berbahaya bagi Australia. Ya, tendangan bebas kali ini didapatkan oleh Australia pemirsa. Tendangan bebas. Ya, ini bahaya lagi kalau Brook yang ngambil ya. Dengan kaki kiri tentunya kembali akan menjadi sebuah bahaya bagi lini pertahanan Indonesia, terutama bagaimana postur-postur tinggi besar yang dimiliki oleh para pemain dari Australia, termasuk pemainnya Lewis Miller. Dan ditinju saja bola tadi oleh Hernando Arisariadi. Sementara bola datang bantuan dari Fabian. Direbut kali ini oleh pemain Indonesia pemirsa. Ya, pelanggaran dan kartu tampaknya kembali dikeluarkan. Kartu dikeluarkan kembali dan kita saksikan pemirsa Fabian yang harus Fabian Monge. kuning. Betul, Fabian Monge tadi dia mencegah ya Indonesia dalam urusan membangun sebuah counter cepat. Sebuah tactical foul yang dilakukan Monge tadi untuk mempersulit gerakan yang coba dilakukan oleh Witan. Ya. Sementara umpan diberikan kembali pemirsa. Anis Sagara yang dituju. Ada Bagus Kavi, masih Bagus Kavi pemirsa, Bagus Kavi. Kali berikan umpan saya. Tekanan dilakukan oleh Asnawi Mangkualam, masih Asnawi mencoba lakukan overlap, pindahkan bola ke tengah. Ada Pratama, geser saja kepada Rahmat Irianto. Langsung saja bola ke sektor sebelah kanan. Sayang sekali. Iya. Pemirsa, umpan yang diberikan oleh Rahmat Irianto tadi terlalu melebar. Betul, umpan yang tidak sesuai ya. Ketika kita melihat dia memberikan umpan yang cukup memaksa tadi pemain Indonesia untuk bisa menerima. Cukup sulit bagi para pemain Indonesia untuk memberikan passing-passing yang membuka pertahanan dari Australia karena para pemain Australia yang justru mengawal daerah pertahanan. Ya, serangan kembali kali ini kita lihat. Ya, para pemain dari Indonesia pemirsa memang melakukan adaptasi di Tajikistan dan mereka memang juga bermain dalam dua laga uji coba sebelum menghadapi Australia di laga malam hari ini. Witan kembali kali ini. Ada Asnawi Mangkualam. Pelanggaran. Ya, satu pemain terjatuh dan kartu pemirsa. Ya, Witan kali ini mendapatkan kartu kuning dari wasit asal Korea, yaitu adalah Kim Woo-sung. Betul, cukup sulit bagi Witan untuk keluar dari tekanan para pemain Australia sejak di babak pertama ya. Terlihat para pemain Australia menyulitkan gerak-gerik dari Witan dan juga Bagus Kavi. Karena sepertinya mereka sudah mengetahui dua pemain ini akan diandalkan dalam urusan counter. Sementara berhasil dipatahkan. Ya, pelanggaran pemirsa terjadi di mana Bagus Kavi tadi dilanggar oleh pemain dari Australia. Ya, Alessandro ya, pemain yang baru masuk di babak kedua. Saat Bagus Kavi tadi coba untuk menghalau bola, ini dia ingin menghalau bola, ya, tapi justru kali ini Pratama Arahan pemirsa, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bahaya kembali. Kita lihat bagaimana para pemain dari Indonesia tadi apabila kehilangan bola maka para pemain Australia akan coba melakukan counter cepat ya. Benar. Itu yang tentu perlu diantisipasi dan juga para pemain Australia sekarang sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya. Tentu dari segi kebugaran. Tendangan kembali dilakukan. Ini dia semua peluang pemirsa dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija Jakarta kembali menghidupkan harapan, kembali menghidupkan asa bagi Indonesia. Walaupun pertandingan tersisa 7 menit, Indonesia sekarang memperkecil ketinggalan menjadi 2-3. Pergantian pemain yang memberikan efek positif untuk Indonesia, di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat. Ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik, dan Taufik tidak dalam posisi offside, cukup tenang. Tadi dia membidik targetnya untuk bisa mencetak gol. Tendangan yang memang mengandalkan power, tapi juga akurasi terjaga. Itu yang sangat penting ketika pemain sudah berada di dalam kotak penalti. Taufik begitu tenang tadi dalam urusan melakukan finishing. Ya, asa bagi Indonesia masih terjaga. Masih ada leg kedua dan tadi Indonesia hanya tertinggal 1 gol. Dan masih belum berakhir pertandingan ini. Kita tahu masih ada waktu bagi Indonesia. Kita lihat pemirsa, Indonesia memang kalah position, kalah postur, tetapi saat ini terus semangat juang yang ditunjukkan ya oleh para pemain Indonesia tanpa henti. Mereka terus berjuang hingga menit ke-84 dalam pertandingan yang berlangsung di malam hari ini. Ya, asalkan bisa melewati lini tengah dari Australia, maka terlihat ada 2 gol yang bisa mereka ciptakan. Yang menjadi persoalan adalah untuk bisa ya lebih sering melakukan passing di tengah. Jika itu bisa dilakukan, maka para pemain Australia tentu akan kewalahan di menjelang pertandingan berakhir. Kembali kita lakukan kali ini dari Lewis Miller. Digeser kembali kepada Marto Kicks. Kita saksikan pemirsa. Dorong saja bola. Ya, sama coba dimainkan oleh para pemain dari tim dari Australia.
Mark kembali menguasai bola. Ya, dia geser saja bola tadi kepada Patrick Yaibek. Dan sekarang kita lihat, bahaya kembali terupas yang dimiliki. Ya, beruntung sudah berada dalam posisi offside tadi pemain Luka Pres. Ya, ini bukan terupas pertama yang dilepaskan oleh para pemain. Ya, sementara Ronaldo Kuate, pemain asal Madura United, Menggantikan Mandoven ya. gol sekali. Kita lihat pemirsa, ini main yang juga tentunya saat dibantu. Ya, ini dia, jika lemparan ke dalam perlu lebih akurat lagi. Ya, Pratama Arhan kali ini pemirsa. Coba tadi bukan lemparan ke dalam rasa sepak pojok. Sekarang bola dikuasai Afrianda Dewangga. Kembali lagi. Oh, bahaya ini dia. Bahaya pemirsa, sebuah counter. Ya, untung Afrianda Dewangga berhasil melakukan netralisir kembali. Sebuah tanggung jawab yang dilakukan tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Ini dia serangan yang coba dilakukan oleh Subhan Fajri. Dan kali ini bola kepada Ronaldo Kuate. Coba direbut oleh Marcelino Ferdinand. Ronaldo pemirsa, masih Ronaldo. Ronaldo lagi. Oh. Kita saksikan pemirsa bagaimana Rizky Ridho tadi. Ya, mau tidak mau ya, dia perlu melakukan pressure Dan tadi. ini Ada peluang. Indonesia pemirsa, coba menekan. Ya, ini Masih kita saksikan pemirsa para pemain Indonesia. Asnawi Mangkualam, Asnawi. Ya, Asnawi pemirsa, Asnawi. Dan dia berikan bola pada Pratama Arhan, masih Asnawi lagi. Asnawi. Dan sekarang kita saksikan pemirsa, umpan yang coba dilakukan, serangan dari para pemain Indonesia. Rizky Ridho, ada sebuah peluang yang dimiliki. Oh, sayang sekali kehilangan momentum para pemain Indonesia tadi. Ya, cukup lama menguasai bola ya, juga memberikan peluang kepada para pemain Australia untuk merebut bola kembali, untuk memberikan pressure dan juga untuk melakukan pengawalan. Oh, dihentikan pertandingan. Ya, Ini dia Jacob Italiano. Jatuh dia. Ya, sementara kita saksikan pemirsa, tampaknya harus dibantu mengalami kram Jacob Italiano. Dan tak lambat ini dia bagaimana duelnya tadi dengan Rizky Ridho yang bermain taktis. Ya, Tadi betul sekali. potong bola-bola udara Ya. dari para pemain Australia. benar. Dan dia juga melakukan 2 kali intercept di pertandingan ini yang cukup penting untuk bisa mencegah Australia menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang dari Hernando. Dan sekarang memasuki menit terakhir, Marcelino Ferdinand. Kita saksikan pemirsa. Ya, Marcelino, Taufik Hidayat. Ya, kita tahu adalah 2 pemain yang cukup aktif bergerak di babak kedua ini. Bersama juga dengan Subhan. Tampaknya pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Shin Taeyong juga bisa memperbaiki ya kerjasama di antara para pemain Indonesia di lini depan, karena terbukti ada 2 gol yang tercipta di babak kedua ini. Memang Bagus Kavis cukup sulit untuk bergerak di pertandingan ini, sehingga memang perlu dilakukan pergantian pemain tersebut. Memainkan Taufik Hidayat yang memang merupakan target man murni dan lebih sering menunggu bola di depan ya. Itu juga sangat penting untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain Australia. Jika tidak, para pemain juga akan aktif bergerak untuk mendukung serangan ya. Seperti tadi dilakukan pemirsa. Aduh, salah kita lihat pemirsa. Oh, ini Jacob tampaknya dia masuk langsung ambil bola ya, sehingga akhirnya mendapatkan kartu kuning. Kita lihat pemirsa, Jacob mendapatkan kartu kuning karena dia tiba-tiba langsung masuk dan langsung mengambil bola. Dan Asnawi kali ini menguasai bola. Masih Asnawi. Harus diulang Tangan bebas. Dan ini serangan terakhir nih tampaknya buat Indonesia pemirsa. Serangan terakhir. Afrianda Dewangga menguasai bola. Kita lihat para pemain Indonesia tampaknya mendapatkan angin kedua ya di penghujung pertandingan ini. Dan sayang sekali maksudnya kepada Asnawi. ya. Asnawi cukup jauh tadi ya, naik untuk bisa menerima umpan. Sayang sekali lebih dekat ke Suman, penjaga gawang dari Australia. Ya, ini dia lagi-lagi Rizky Ridho berduel. Beberapa kali dia juga bisa memenangi bola di udara ya ketika berduel dengan para pemain Australia. Ya, detik-detik terakhir pertandingan pemirsa di malam hari ini dari Dushanbe, Tajikistan. Ronaldo Kuate kali ini. Kita lihat pemirsa, lempar ke dalam kali ini dilakukan oleh Australia. Berikan bola, coba mereka menekan. Ball position dilakukan. Inilah leg pertama pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia dalam laga menuju ke final Piala Asia U23 di Uzbekistan Juni 2022. Akhirnya pertandingan berlangsung.